Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Weli Dozan. Kami akan menjelaskan mengenai tugas daripada hukum perdata bersama teman saya nanti yang bernama Muhammad Nika Nabiansyah, yang dimana ini merupakan sebuah tugas yang diampu oleh Bapak Rio Arif Pratama, saya Muhammad Edi. Adapun tugas kami adalah mereview dari sebuah jurnal, salah satu jurnal dengan judul Hak-hak Kebendaan yang ditinjau dari aspek hukum perdata, yang ditulis oleh Ragita M. Muhammad. Adapun latar belakang dari hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek perdata adalah beliau menerangkan bahwa hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang sebagai subjek hukum dengan benda sebagai objek, yang kemudian melahirkan berbagai hak kebendaan. Dengan kata lain, hukum benda adalah kebendaan adalah seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Kebendaan di sini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda, hak-hak benda, serta hal-hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak-hak kebendaan. Hukum benda mempunyai sistem tertutup, atau bahasa Inggrisnya closed system, yang artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan selain yang diatur dalam huruf 2, huruf Benjek Mekbut, atau undang-undang kitab undang-undang hukum perdata. Undang-undang lainnya atau jurisprudensi jadi orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang, berbeda dengan sistem sifat pengaturan hukum perikatan yang mempunyai sistem terbuka. Artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan yang lain selain yang telah diatur dalam undang-undang. Sifat ketertutupan hukum kebendaan membawa pengertian bahwa orang tidak sembarangan boleh mensampaikan ketentuan mengenai hukum benda yang diatur oleh undang-undang hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Sebaliknya, dengan sifat keterbukaan hukum perikatan membawa pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan hak perseorangan berdasarkan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak, kendati hak perseorangan yang diciptakan tersebut belum mendapat pengaturan dalam undang-undang. Kemudian rumusan masalah yang beliau cantumkan, yang pertama adalah bagaimana hak kebendaan yang bersifat jaminan dan lingkup pembedaan hak kebendaan. Kemudian bagaimana hak-hak kebendaan dari aspek hukum perdata. Adapun tujuan penelitian yang tertulis di dalam jurnal tersebut antara lain adalah penelitiannya dilakukan untuk tujuan untuk mengetahui bagaimana hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkungan pembendaan hak kebendaan dan bagaimana hak-hak kebendaan dari aspek hukum perdata dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun metode yang beliau gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok dan bahan hukum seperti literatur, karya ilmiah hukum sebagai bahan hukum penunjang, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun pembahasan dan isi dari jurnal tersebut, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua,
yaitu yang pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri. Misalnya hak milik atas tanah yang kesemuanya diatur dalam undang-undang atau UU PA. Sedangkan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Kemudian yang kedua adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Terbagi dua, yaitu jaminan materi dan jaminan imateri. Jaminan material adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang merupakan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Kemudian jaminan imaterial adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi bidang hukum perdata tersebut atas 4. Ada buku 1 tentang orang, buku 2 tentang kebendaan, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan parsa. Dalam buku 2 tentang hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga sebagai hak mutlak atau hak kebendaan atau hak arah menurut subjektif. Dengan demikian hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan yang termasuk dalam hal ini adalah hak milik guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Hak kebendaan dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jamin hutang. Hak kebendaan yang diberikan untuk kenikmatan adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut, yang termasuk dalam hal ini adalah hak milik, hak pakai, hak memutasi, dan sebagainya. Sementara itu, hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan hutang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang, misalnya hak tanggungan dan fidusia. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kesimpulan. Saya Muhammad Niken Ardiansyah akan memberikan kesimpulan dari jurnal tersebut. 1. Hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan hak kebendaan adalah hak gadai, hipotik, dan fidusia. Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya Nomor 2, hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan bagi atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain. Misalnya, hak eigenom atau hak milik, bezit, dan hak kebendaan yang bersifat jaminan, misalnya gadai, hipotik, dan fidusia. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.